wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yalfa Jahya Hanifah Putri dengan NIM B131240081. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak stres kerja terhadap kesejahteraan karyawan. Topik ini penting karena kesejahteraan karyawan tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga menentukan keberhasilan organisasi, juga menentukan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Stres kerja menjadi isu utama dalam dunia kerja modern karena meningkatkan tuntutan, target tinggi, dan tekanan waktu. Jika tidak ditangani, stres dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan kesejahteraan. Poin utama yang bisa dijelaskan, banyak pekerja menghadapi tekanan berat setiap hari. Data WHO menunjukkan stres kerja meningkat secara global. Kesejahteraan mental menjadi aspek penting dari produktivitas. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah reaksi seorang ketika tuntutan pekerjaan tidak seimbang dengan kemampuannya. Jadi, stres kerja bukan hanya karena banyak tugas, tetapi karena ada ketidakseimbangan antara kemampuan seseorang dan ketekanan pekerjaan yang dihadapi. Selanjutnya ada faktor penyebab stres kerja. Yang pertama ada beban kerja berlebihan, pekerjaan terlalu banyak atau waktu terbatas. 2. Kurangnya dukungan sosial, tidak ada bantuan dari atasan atau rekan kerja. Yang ketiga ada konflik peran, tuntutan pekerjaan tidak jelas atau saling bertentangan. Yang keempat ada ketidakamanan kerja, takut kehilangan pekerjaan. Yang terakhir ada work-life imbalance, waktu kerja terlalu banyak, waktu pribadi kurang. Intinya, semakin tinggi tekanan dan ketidakpastian, maka semakin tinggi potensi stres. Selanjutnya ada dampak stres terhadap karyawan. Yang pertama ada stres mempengaruhi tubuh, emosi, dan perilaku seseorang. Yang kedua ada pengaruh dari fisik, sering sakit kepala, cepat lelah, insomnia. Yang ketiga ada dari sisi psikologis, yaitu mudah marah, cemas, depresi. Yang keempat ada perilaku, malas bekerja, absen, menurunkan performa. Contohnya, ketika stres kerja dibiarkan, karyawan menjadi tidak fokus, sering izin, dan akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan. Yang keenam, slide ke-6, yaitu ada dampak terhadap kesejahteraan karyawan. Yang pertama ada stres yang berkelanjutan mengurangi kesejahteraan karyawan baik fisik, emosional, maupun sosial. Dampaknya, karyawan kehilangan motivasi dan kepuasan kerja. Produktivitas menurun. Turnover meningkat karena banyak yang resign. Hubungan sosial di tempat kerja memburuk. Kesimpulannya, kesejahteraan karyawan menurun, kinerja organisasi juga menurun. Selanjutnya, slide ke-7 menjelaskan tentang strategi pengelolaan stres kerja. Yang pertama ada organisasi dan individu bisa mengelola stres dengan beberapa cara: memanajemen waktu, mengurangi prioritas pekerjaan, program kesejahteraan seperti olahraga, yoga, istirahat aktif, pelatihan manajemen stres. Untuk melatih cara mengendalikan emosi, konseling, perusahaan bisa menyediakan psikolog atau HR support. Lingkungan kerja positif, komunikasi terbuka, dan saling mendukung. Dengan strategi yang tepat, stres kerja bisa mengubah menjadi
Stres kerja bisa diubah menjadi energi positif untuk meningkatkan performa. Selanjutnya ada peran organisasi. Organisasi punya tanggung jawab besar dalam menjaga kesejahteraan karyawan, menciptakan lingkungan kerja sehat dan aman, mendorong budaya work-life balance, memberikan fasilitas seperti ruang istirahat, olahraga, dan konseling. Pimpinan harus punya empati dan keterampilan mendengarkan. Kesimpulannya, organisasi berperan sebagai pelindung sekaligus fasilitator kesejahteraan kerja. Yang selanjutnya, contoh penerapan saya mengambil dari PT XYZ yang menerapkan Employee Assistance Program atau EAP, memberikan konseling dan program olahraga rutin. Hasilnya, tingkat stres karyawan menurun 30% dan produktivitas meningkat 20%. Tujuannya menunjukkan bahwa upaya nyata bisa menghasilkan perubahan positif. Ada kesimpulan, stres kerja mempengaruhi kesejahteraan karyawan secara fisik, emosional, dan sosial. Pengelolaan stres perlu dilakukan secara bersama, bukan hanya tanggung jawab individu. Karyawan yang sejahtera, perusahaan yang sukses dan berkelanjutan. Jadi, kesejahteraan karyawan adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan. Dengan lingkungan kerja yang sehat, stres dapat dikendalikan dan produktivitas dapat meningkat. Sekian presentasi.